orang yang makannya udah banyak, minumnya udah banyak, tetapi kok tetap kurus aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sosokku semua? Mudah-mudahan selalu sehat, diberi rezeki yang lancar serta berkah. Amin. Kembali lagi bersama saya di YouTube channel Dokter Bertualang. Oke kali ini saya akan membahas tentang hipertiroid. Apa sih hipertiroid ini? Dari namanya aja itu udah bisa kita tebak. Hiper adalah sesuatu yang berlebihan. Lalu apa sih hipertiroid itu? Hipertiroid adalah suatu keadaan atau penyakit yang kadar hormon tiroidnya berlebih atau di atas nilai normal ya Nah, penyebabnya itu apa saja sih terjadinya hipertiroid? Hormon tiroid itu diproduksinya di kelenjar tiroid, letaknya di sini Nah, jadi di antara jakun ya Nah, antara jakun ini ada kelenjar yang namanya kelenjar tiroid. Nah, dari situ kita akan tahu penyebabnya kenapa terjadi hipertiroid. Tentu ada masalah di kelenjar tiroidnya, yakni bisa karena tumor pada kelenjar tiroid, kemudian adanya peradangan pada kelenjar tiroidnya, dan ada juga nih yakni penyakit autoimun. Nah, kita ketahui di situ itu fungsinya untuk menangkal atau daya tahan kita. Jadi saya ibaratkan misalkan nih satpam. Nah, satpam ini kan tugasnya melindungi di sekitar perumahan tersebut. Tapi si satpam ini justru malah ngacak-ngacak, malah ngerusak perumahan tersebut. Nah, kira-kira seperti itulah pada orang yang terkena hipertiroid yang disebabkan autoimun. Nah, lalu apa sih gejalanya orang yang sedang terkena hipertiroid? Nah, jadi gejala hipertiroid ini ada yang tampak dan juga ada yang dirasakan oleh pasiennya. Sebenarnya ini gejalanya sangat khas sekali, mudah sekali kita prediksi bahwa seseorang ini terkena hipertiroid. Nah, jadi gejalanya yang kelihatan nih terutama di sini, karena di sini kelenjar tiroid kita yang memproduksi hormon tiroid maka akan tampak membesar. Nah, di sekitar di antara jakun ini ya Nah, di sini akan kelihatan membengkak. Nah, kemudian bisa juga nih matanya melotot. Nah, buat yang matanya melotot, coba suruh cek dulu tuh hormon tiroidnya normal atau enggak. Nah, selain itu apalagi sih dok gejala yang dirasakan? Nah, karena hormon tiroid ini fungsinya adalah untuk metabolisme tubuh. Nah, jadi ketika hipertiroid maka otomatis metabolisme di dalam tubuh juga akan ikut meningkat. Nah, yang harus kita ketahui ini gejalanya sangat khas. Jadi mudah deg-degan, jantung berdebarnya lebih cepat, kemudian ini nih gemeteran tampak tremor. Selain itu mudah berkeringat, gak tahan di tempat yang panas, gelisah, sulit tidur, dan buat yang wanita ini tentu akan mengganggu siklus menstruasinya. Nah, ada lagi ini gejalanya yang mempengaruhi. Jadi orang yang makannya udah banyak, minumnya udah banyak, tetapi kok tetap kurus aja. Nah, ini bisa juga disebabkan karena hipertiroid. Karena pada orang yang hipertiroid ini kan metabolismenya meningkat. Jadi akan juga menghambat atau mengganggu meningkatnya berat badan saudaraku semua. Jadi kalau udah makannya banyak, minumnya banyak, kok nggak gemuk-gemuk sih dok? Coba dicek dulu hormon tiroidnya normal atau tidak. Nah, kemudian
Dok, gimana dok kalau udah terlanjur terkena hipertiroid, bisa sembuh nggak sih? Nah, tenang aja nih buat sosokku yang mengalami penyakit hipertiroid, karena obatnya sudah ada. Jadi, tapi karena pengobatannya ini memakan waktu yang cukup lama, jadi memang harus sabar-sabar dan harus disiplin untuk konsumsi obat anti tiroid. Selain itu, pengobatannya juga bisa dengan radioaktif. Nah, ketika ini tidak efektif atau tidak respon, itu bisa dilakukan operasi Jadi operasi pengangkatan kelenjar tiroidnya. Loh dok, gimana dok kalau sudah diangkat kelenjar tiroidnya? Tadi kan kita ketahui itu fungsinya untuk metabolisme tubuh dan juga bisa untuk pertahanan tubuh kita. Kalau diangkat gimana? Nah, tenang aja. Walaupun sudah diangkat, ini dokter akan memberikan, jadi berbeda dengan obat tadi. Kalau yang tadi obat anti tiroid, maka ini akan dibantu dengan obat yang mengandung hormon tiroid. Jadi walaupun sudah diangkat, ini sosokku tetap harus minum obat agar hormon tiroidnya pun tetap stabil di dalam tubuh kita. Nah, itu tadi beberapa penyebab, gejala, dan pengobatan dari orang yang terkena hipertiroid. Lalu dok, apa dok tipsnya nih supaya kita nggak terkena hipertiroid, kecuali pada penyakit autoimunnya ya? Nah, jadi ada beberapa tips dari saya agar kita terhindar dari penyakit hipertiroid. Karena ini berhubungan dengan hormon dan produksi hormon, jadi yang pertama ini sosokku harus bisa kontrol psikis. Jadi nggak boleh terlalu stres karena ini akan mempengaruhi produksi hormon tiroid. Kemudian pola makan yang baik. Jadi pola makannya ini harus gizi seimbang, tidak boleh berlebihan juga iodiumnya karena ini akan meningkatkan kadar hormon tiroid. Selain itu, istirahatnya harus cukup, minum air putihnya harus cukup, dan hindarilah zat-zat yang bisa memicu untuk meningkatnya kadar hormon tiroid. Nah, demikian tadi penjelasan saya tentang hormon tiroid. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi buat yang ada gejala-gejala seperti tadi, cepat langsung pergi ke dokter. Jangan ditunda-tunda karena ini sangat penting untuk tubuh kita. Dan buat yang udah makannya banyak tapi tetap aja kurus, minumnya banyak tetap aja kurus, saran saya pergi ke dokter, cek hormon tiroidnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah ditonton sampai selesai. Jangan lupa di like, share, komen, dan bagikan ke kerabat, keluarga, teman, gebetan, dan juga semuanya lah pokoknya, agar semuanya dapat informasi yang bermanfaat ini. Akhir kata, dari saya Dr. Aldo mengucapkan salam sehat-sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.